Pertama kita ucapkan dulu selamat dan salut kepada penyidik Polri ya yang telah berhasil mengungkap suatu dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang jumlahnya cukup besar, bahkan sangat besar. Yang kedua, dengan perkara ini selain mengungkap perkara cukup besar, akan banyak bantahan dan banyak apa-apa yang kita salah persepsi terungkap. Contohnya apa? Yang pertama, ada persepsi perang bintang, perang bulan, perang matahari bertabrakan ya. Benar gak sih itu? Ternyata Pak Kapolri dengan Panglima TNI dengan Jaksa Agung berpelukan mesra dan tidak merengut, senyum katanya. Tapi kan ada yang bilang ada panggung depan, ada panggung belakang. Itu kan namanya panggung dunia, panggung sandiwara jelas. Tetapi yang jelas dipertontonkan pada masyarakat demikian akrabnya. Yang berikut, kita yakin demikian akrabnya hubungan antara ya, bukan pimpinannya, kita lihat pada lini bawah, direktur ke bawah, antara penyidik dan penuntut di kejaksaan dengan penyidik Polri dan penyidik KPK. Mengapa akrab? Karena mereka sudah satu bahasa. Mereka sudah mempunyai musuh yang sama, yaitu koruptor dan perbuatan korupsi. Di mana mereka dididik ini, dicandra di muka mereka lebih dari 4 tahun, yaitu di KPK. Karena pada waktu itu kita memilih yang ditempatkan di KPK, pada waktu saya pilih dari Polri, saya di Barreskrim, adalah perwira-perwira tamatan PTIK yang terbaik. Dan mereka sekarang sedang memegang fungsi yang cukup lumayan. Baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Walaupun belum jadi jam dan belum jadi kabar skrim, tapi mereka udah satu bahasa. Kita tidak tahu bahwa apakah dalam menangani perkara ini, umpan yang diberikan kepada Polri itu berasal dari kejaksaan, demikian juga umpan yang diberikan ke kejaksaan berasal dari Polri. Jadi kita harus tepis anggapan bahwa ini ada perang, nggak ada. Nah, kemudian pada saat ini juga kita dipertontonkan sesuatu yang tidak ada di hukum acara. Saya sependapat dengan Pak Mahfud. Perkara yang sedang ditangani oleh Polri, penyidikannya belum selesai, tersangka belum diperiksa, mungkin BAP penyitaan pun dan BAP penggeledahan belum selesai, sudah dikirim ke, kalau saya katakan namakan, bukan dilimpahkan, dialihkan ke kejaksaan. Itu kalau kita buka di hukum acara lama maupun hukum acara baru tidak akan ketemu. Ya, tapi di KUHAP nggak ada itu ya? Nggak ada. Tetapi itu saya sependapat dengan Pak Mahfud. Nah, apakah ini bisa dibenarkan? Tergantung. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boyamin Saiman. Ya. Selamat datang, Bung Boyamin. Silakan, Bung Boyamin. Datang Pak Boyamin. Ya. Jadi tergantung dengan rakyat. Kalau rakyat mendukung hal itu dan menganggap hal itu benar, bagus dan tepat, semua kalau rakyat mau, jadilah itu barang, maka akan sah ya. Bentar, walaupun melanggar KUHAP tapi rakyat senang, nggak apa-apa? UHAP yang dilanggar tidak ada, karena memang nggak ada pasalnya. Oh, gitu. Jadi nggak ada pasalnya. Jadi ini tidak melanggar KUHAP, tapi tepatnya tidak ada klausul ini di KUHAP, gitu ya? Klausul bahwa ini tidak ada. Bisa dialihkan dari polisi ke kejaksaan. Kalau ke KPK kan ada KUHAP-nya, tapi kalau ke kejaksaan atau sebaliknya tidak ada. Karena sama-sama penyidik, sama-sama sama-sama jadi berwenang. tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar, tapi tidak ada pasal yang mengatur hal itu. Dan kita yakin bahwa ini positive thinking ini karena baiknya hubungan antara lembaga kepolisian dengan lembaga kejaksaan, menepis anggapan selama ini bahwa hubungan panas dingin ya, tapi tidak sekejam atau tidak sepanas perang Iran melawan Amerika ya. Tetapi ada itu dugaan ya, tetapi ternyata perkara yang disidik belum selesai pun bisa dilimpahkan. Dan ini ya, ini tantangan dan ini adalah bola berada di tangan kejaksaan. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua petinggi kejaksaan dan warga korp kejaksaan tidak akan mempertaruhkan marwah daripada kejaksaan milik rakyat ini.
Karena apa? Taruhannya sangat besar. Manakala perkara ini tidak sampai ke pengadilan, rusaklah itu barang. Satu. Yang kedua, manakala tersangka hanya 2, maka rakyat akan kecewa. Kenapa? Pasti tersangka itu tidak mungkinlah. Nanti Pak Boyamin, Pak Pitra, orang hukum pasti jelaskan. Tidak mungkin 2. Ini kan korupsi dalam penyuapan. Ya. Kalau penyuapan, ada yang menyuap, ada yang menerima suap. Nah, perkaranya saja sudah disebutkan, perkara pokoknya 3. Yaitu masalah batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Nah, perkara ini mencari tersangkanya gampang. Kenapa gampang? Berkasnya ada di kejaksaan. Kita ingat sekian bulan atau sekian tahun yang lalu 3 perkara ini ditangani kejaksaan. Ternyata perkara ini bermasalah. Ada korupsi di atas korupsi, nah maka berarti tersangkanya bukan yang korupsi di atas korupsi, tapi yang betul-betul melakukan korupsi di perkara batubara, korupsi di perkara Asabri, dan korupsi di perkara Krakatau Steel. Jadi minimal bertambah 3. Tapi bertambah 3, penonton masih kecewa. Pasti lebih dari itu. Nah, jadi harus tambah. Kemudian harus. Nah, kalau saya tidak mengatakan, saya positive thinking saja, tidak mengatakan bahwa ini akan ke atas, akan kemana-mana. Tapi yang jelas dari jalur perkara saja, tersangka pasti bertambah. Tapi dari jalur pemain, ya pemain di lingkungan kor kejaksaan, kita positive thinking, mudah-mudahan hanya 1 ini, yaitu pemain tunggal gitu ya. Jadi kan bisa kan, bulu tangkis itu kan tidak terlalu harus ada ganda ya. Yang tidak boleh pemain tunggal itu sepak bola. Dan kita anggap aja bulu tangkis pemain tunggal gitu. Mudah-mudahan hanya 1 pemainnya. Nah, jadi ini untuk DPR dan untuk pembuat undang-undang, untuk akademisi, untuk praktisi, ini laboratorium hukum yang paling bagus sekali. Oke, Pak Susno, saya ingin tanya dulu Pak Susno. Dari 3 skenario yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebenarnya diundang ke sini cuma berhalangan ya. Saya ingin tanya, salah satunya adalah yang paling mungkin di depan mata, pra-peradilan dan kemudian status tersangkanya lepas. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin ya, sangat mungkin karena dan apa yang terjadi? Pra-peradilan adalah haknya seorang. Kita belum mengetahui, belum ada penjelasan di hukum apakah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik Polri, itu bisa di take over begitu saja menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Apakah SPDP yang dibuat oleh penyidik Polri itu bisa dilanjutkan SPDP kejaksaan? Ataukah perkara ini harus di SP3 dulu oleh Polri, kemudian buka perkara baru oleh kejaksaan? Ataukah perkara ini surat perintah dimulai penyidikannya harus 2? Nah, ini PR untuk anggota DPR, berarti waktu menyusun undang-undang dulu kurang 1 klausal pasal. Apakah praktek semacam ini tidak pernah dilakukan? Pernah. Contohnya, Polri sedang menyidik suatu perkara, waktu ditangkap nampaknya dia orang sipil, tunduk pada peradilan umum. Di tengah penyidikan ternyata dia anggota militer aktif. Maka orang ini harus diserahkan kepada penyidik polisi militer, yaitu peradilan militer. Dan pernah juga terjadi waktu KPK, belum lama itu ya, KPK nangkap kasus korupsi di suatu lembaga, ternyata yang disangka melakukan itu belum pensiun, masih tunduk pada peradilan militer, jadi dialihkan penyidikannya. Tapi kalau sesama penyidik sipil seperti Polri dan Kejaksaan belum ada. Tapi apakah itu terlarang? Larangannya tidak ada. Apakah itu bisa dibolehkan? Pasal yang mengaturnya tidak ada. Nah, jadi ini kalau ibarat hukumnya, apakah ini haram, halal, makro, atau mubah? Ya berada di situlah. Antar aja. Pak Pitra lah yang menjawab. Karena Pak Pitra gini-gini kiai dia ini. Jadi begitu, saya kira ini suatu pelajaran yang baik sekali. Tapi ingat satu aja pesan kita.
betapa kita percaya kepada lembaga kejaksaan dengan reputasinya yang sudah sangat bagus. Satu. Jadi jangan dipertaruhkan lembaga ini dengan menghilangkan kepercayaan ini. Yang kedua, kita berpesan juga kepada hakim, karena hakim ini dia hakim pra peradilan itu tunggal. Kalau ada pra peradilan ya, karena belum. Kalau ada pra peradilan, misalnya ini bukan ngancam hakim itu merdeka, bebas, tapi pesan boleh kan, Pak Petra, boleh kan pesan? Pesan boleh, suara hati rakyat. Kalau seandainya pra peradilan ada hakim yang mengabulkan gugatan daripada tersangka, tahu sendiri rasanya. Saya kira mungkin akan dirubung oleh netizen. Nah, ini kita berharap hakim kalau seandainya ada pra peradilan, jangan coba-coba dengan mempermainkan kalimat sehingga perkara ini jadi hilang. Yang berikut, rakyat Indonesia termasuk saya sekarang ini sudah rakyat, berharap semoga semangat dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, oleh kepolisian dan KPK tidak surut gitu. Maju terus. Demikian. Pak Susno kalau bicara ini diplomatis tapi kritis. Pesannya sebenarnya jelas, cuma penyampaiannya diplomatis.